wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akraman nas at-tahir. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah wilayah Cibarusah yang saya hormati rahimahullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah, juga nikmat dapat melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat, mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat, jadikan orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam dan ihsan, membawa amal saleh yang banyak, dalam keadaan dosa-dosa bersih diampuni, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la
iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yang akhlaknya dan ibadahnya patut kita contoh, Nabi Agung, baginda yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap taat menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita semua yang hadir di majlis zikir yang mulia ini, juga keluarga kita, saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah wilayah Tibarusyah rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan di dalam kitab Dalailul Khairat bahwasanya apabila seorang hamba Allah membaca sholawat kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, kekasihnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholawatnya itu akan keluar dari mulutnya dalam bentuk cahaya secara cepat, secara kilat. Jadi sholawat yang ia baca akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya. Lalu cahaya itu mengelilingi seluruh alam jagat raya dari mulai maghrib atau barat hingga masyrik atau timur, sambil berteriak, aku adalah sholawatnya si Anu bin Anu, Fulan bin Fulan. Lalu sholawat itu kemudian oleh Allah dijadikan seekor burung, yang memiliki 70.000 sayap. Dari setiap satu sayap mempunyai 70.000 kepala. Dari setiap satu kepala mempunyai 70.000 wajah. Dari setiap satu wajah mempunyai 70.000 mulut. Dari setiap satu mulut mempunyai 70.000 lidah. Dari setiap satu lidah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya hari kiamat, yang pahala dari bacaan tasbihnya itu diperuntukkan bagi hamba Allah yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, apabila seseorang membaca sholawat kepadamu, maka niscaya aku akan menuntun tangannya ketika ia melintas atau meniti di atas sirat, yakni sirat itu adalah jembatan gawat darurat yang ada di hari kiamat, di mana jembatan itu sangat amat panjang, lebih panjang daripada jembatan San Francisco yang ada di Paris. Jembatan itu menuju ke surga, dan di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar, menyala-nyala. Jadi siapapun yang jatuhnya ke dalam kobaran api neraka,
dan tidak ada seorang pun yang sanggup menolongnya. Nah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, barang siapa membaca sholawat kepada engkau dari golongan umatmu, maka niscaya aku akan menuntun tangan orang itu ketika ia melintas, ketika ia meniti di atas sirat menuju ke sorga, dan aku akan membawanya secepat kilat untuk masuk ke dalam sorga. Itulah padilah sholawat kepada kekasihnya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga berkata malaikat Mikail kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka niscaya di hari kiamat nanti aku akan memberinya minum dari air telagamu yang ada di hari kiamat. Yang apabila air telaga Rasulullah yang ada di hari kiamat kita minum satu cangkir saja, satu gelas kecil saja, itu maka untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Sedangkan keadaan di hari kiamat itu sangat amat panas luar biasa. Dan rasa panasnya, rasa hausnya, rasa dahaganya bukan satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi 5 tahun lamanya menunggu keputusan dari Allah. Sementara di sana kita nggak bisa nyari minuman, di sana nggak ada aqua, nggak ada Sprite, Coca-Cola, Fanta, nggak ada minuman-minuman, nggak ada tukang es, nggak ada warteg, nggak ada nasi padang. Kata Nabi, kulun nasi ja'u yaumal qiyamah illal anbiya wa ahlihim wa sa'ima rajab wa sa'imina fi syahri Ramadan. Seluruh manusia nanti pada masa di hari kiamat ketika dikumpulkan oleh Allah untuk dihisab, mereka semuanya akan kepanasan, akan kehausan. Banyak yang tenggelam dengan air keringat mereka sendiri. Keringat mereka terus-terusan bercucuran, mengalir dengan tiada henti. Akhirnya mereka tenggelam dengan air peluhnya sendiri. Semuanya akan kepanasan, akan kehausan, akan dahaga, akan kelaparan, kecuali para nabi dan keluarganya dan orang yang berpuasa bulan Rajab dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan yang akan mendapatkan air dari beliau, dari telaga beliau yang ada di hari kiamat adalah orang yang selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata malaikat Mikail kepada Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu, maka aku nanti di hari kiamat akan memberinya minum dari air telagamu yang ada di hari kiamat. Man sariba minhu la yadma'u ba'dahu abada. Siapa yang dapat meminum air dari telaga Rasulullah yang ada di hari kiamat, la yadma'u ba'dahu abada, maka untuk selamanya tidak akan merasa dahaga lagi, tidak akan merasa haus lagi. Rasa dahaganya, rasa hausnya dihilangkan sama sekali oleh Allah dengan sebab meminum air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di hari kiamat. Jadi sebelum manusia nanti melintas di atas sirat di hari kiamat, itu di situ ada telaga, ada haus, ada telaga Rasulullah. Di sekeliling telaga tersebut itu terdapat gelas-gelas yang sangat amat banyak, yang jumlahnya gelas-gelas tersebut seperti jumlah bintang-bintang di langit, sulit untuk dihitung.
Telaga tersebut airnya bersumber dari telaga Al-Kausar yang ada di dalam sorga. Karena Nabi kita oleh Allah diberi telaga Al-Kausar di dalam sorga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kausar ayat pertama, Inna a'tainakal kausar. Telaga tersebut yang ada di hari kiamat itu airnya bersumber dari telaga Al-Kausar yang ada di dalam sorga. Airnya sangat putih, lebih putih daripada warna air susu. Airnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Airnya sangat segar dan menyegarkan, lebih segar daripada air salju. Sangat lembut, halus, lebih lembut, lebih halus daripada buih, dan sangat wangi, harum baunya, lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia mendekati telaga itu, langsung spontan diusir oleh para malaikat. Pergilah kalian, kalian tidak boleh mendekati telaga ini telaga Rasulullah. Diusir. Ternyata yang diusir itu pertama orang yang suka berbuat jolim, baik berbuat jolim kepada dirinya sendiri dan ataupun berbuat jolim kepada orang lain. Suka merampas hak orang lain yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Suka mengambil hak orang lain yang bukan haknya, atau tidak memberikan hak orang lain yang seharusnya diberikan. Nah, itu yang pertama yang akan diusir. Yang kedua, siapapun yang berteman akrab dengan orang yang jolim. Makanya kita kalau berteman, bersahabat, pilih-pilihlah. Jangan sekali-kali kita berteman dengan orang-orang yang jolim. Nanti kita diusir oleh Allah, oleh para malaikat di hari kiamat. Jadi orang yang berteman akrab, bersahabat, bergabung, bekerja sama dengan orang jolim, itu tidak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, tidak akan mendapatkan syafaat beliau, dan tidak akan mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Yang ketiga, yaitu orang yang membenarkan kebohongannya. Yang keempat, orang yang mendukung kejolimannya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Isma'u al-sami'tum annahu sayakunu ba'du umara aman dahola alaihim asaddaqahum bikatibihim wa a'anahum ala tulmihim alaysa minni walastu minhu walaysa biwaridi alayyal haud. Artinya, dengarkanlah oleh kalian. Demikian kata Rasulullah kepada para sahabatnya saat itu. Dengarlah oleh kalian, kata Rasulullah. Apakah kalian pernah mendengar nanti sepeninggalku akan ada para pemimpin? Barang siapa yang masuk kepada mereka, bergabung dengan mereka, berteman akrab dengan mereka, dan membenarkan kebohongannya dan mendukung kejolimannya, falaisa minni, maka dia bukan dari golongan umatku, kata Rasulullah. Walastu minhu, dan aku tidak sudi menjadi golongannya. Jadi Rasulullah nggak mau mengakui sebagai umatnya. Otomatis kalau kita di hari kiamat oleh Rasulullah tidak diakui sebagai umatnya, maka kita nggak akan pernah mendapatkan syafaat beliau. Dan di hari kiamat kalau kita nggak dapat syafaat beliau, itu akan celaka. Nauzubillah min dzalik. Apalagi mendapatkan air dari telaga beliau. Nah, itu kata malaikat Mikail, barang siapa yang membaca salawat kepadamu, maka di hari kiamat nanti aku akan memberinya minum dari telagamu yang ada di hari kiamat. Kemudian malaikat Israfil pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, barang siapa yang setiap hari selalu membaca sholawat kepadamu, maka
Aku akan bersujud kepada Allah dan aku tidak akan pernah bangkit dari sujudku. Aku tidak akan pernah mengangkatkan kepalaku dari sujudku. Aku akan terus bersujud sampai orang yang bersolawat kepadamu diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Nah, setelah diampuni baru itu malaikat Israfil bangkit dari sujudnya. Juga malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, barang siapa yang selalu membaca sholawat kepadamu, maka aku akan mencabut ruhnya. Dikala ajalnya datang, maka aku akan mencabut ruhnya dengan sangat amat lembut. Ibarat kita mencabut rambut yang ada di adonan terigu, gampang diambilnya. Dengan sangat lembut, dengan sangat amat perlahan, seperti aku mencabut ruhnya para nabi. Masya Allah, luar biasa fadilah sholawat ini. Inilah fadilah besar dibalik sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam susunan zikir khotaman itu selalu diseling dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa kali coba itu? 100 kali. Kan kita pakainya 3 kali. 3 kali berapa kali? Berapa kali itu dibaca? 3 kali berapa kali? 3 kali berapa? Ya 3 kali berapa gitu. Oh, Itu lebih dari 10 kali itu. iya. Iya, lebih. Lebih dari 10 kali itu. Iya. Kurang lebih 12 kali lah. Kalau 12 kali 3. Sekali baca kan 3 kita. Berarti 36 itu. Rasulullah bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asra sholawatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah bersolawat untuk kita 10 kali. Maknanya Allah bersolawat untuk kita 10 kali, maknanya pertama, dari setiap 1 solawat 10 dosa kita oleh Allah diampuni. Itu kalau baca solawatnya 1 kali. Kalau 100 kali, ya tinggal dikali 100 kali 10, 1000 kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kemudian dari setiap 1 solawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat untuk kita 10 kebaikan. Untuk setiap 1 kali sholawat. Kalau 100 kali, ya 100 kali 10.000 kebaikan. Tadi kita pertama itu sholawatnya lebih dari 30 itu. 36 lah kurang lebih. Kemudian dari setiap 1 sholawat yang kita baca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali, itu maknanya adalah Allah akan mengangkat derajat kita 10 derajat. Jarak tiap 1 derajat menuju derajat berikutnya itu perjalanan 500 tahun baru sampai. Nah itu fadilah bersolawat. Makanya dalam Al-Quran yang berjumlah 6.066 ayat, 6.666 ayat, ya, ayat-ayat perintah sholat banyak, ayat-ayat perintah sedekah banyak, perintah jihad banyak, perintah tahajud ada. Ketika Allah memerintahkan sholat kepada hambanya, Allahnya tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa Ramadan kepada hambanya, Allahnya tidak puasa Ramadan. Ketika Allah memerintahkan zakat kepada hambanya yang kaya, yang hartanya mencapai nisab, Allahnya tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan sedekah, Allahnya tidak sedekah. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, Allahnya tidak ibadah haji. Ketika Allah memerintahkan ibadah umroh kepada hambanya, Allahnya tidak ibadah umroh. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allahnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ayat Allah yang memerintahkan sholawat kepada hambanya itu ada di Al-Quran surah 33, yaitu surah Al-Ahzab, di mana surah 33 surah Al-Ahzab
itu adanya pada 2 juz. Artinya di juz 21 dan di juz 22. Jadi surah Al-Ahzab adanya di juz 21 dan di juz 22. Dari ayat 1 sampai ayat 30 itu adanya di juz 21. Nah, dari ayat 31 sampai ayat 73 ayat terakhir di surah Al-Ahzab itu jumlah ayatnya 73 ayat. Itu adanya di juz 22. Adapun ayat Allah yang memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adanya di juz 22 ayat 56 dari surah 33 yaitu surah Al-Ahzab, yang ayatnya setiap hari Jumat selalu dibaca oleh Bilal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah saja bersolawat kepada Rasulullah. Seluruh malaikat yang ada di langit di bumi semuanya bersolawat kepada Rasulullah. Apakah lagi kita yang mengaku sebagai umatnya dan mengharapkan syafaatnya di hari kiamat? Tentu kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu perkumpulan, baik itu perkumpulan zikir, perkumpulan apapun lah, kalau di dalam perkumpulan tersebut orang-orangnya lupa tidak bersolawat kepada Nabi, itu perkumpulan gak berkah, dan itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Rasulullah bersabda, la yadrisu qaumun majlisan la yusalluna ala nabi illa kana alaihim asratan aitirata yaumil qiyamah. Tiadalah berkumpul suatu kaum dalam suatu majlis akan tetapi mereka lupa tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka pasti akan menyesal di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahkan kita pun berdoa kalau enggak diawali dengan sholawat, enggak ditutup dengan sholawat, doa kita bergantung di antara langit dan bumi, enggak sampai kepada Allah, enggak diterima oleh Allah. Jangankan untuk diijabah, diterima aja enggak, jangankan diterima, nyampe juga kagak. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un, la yas'adu minhu syai'un. Inna du'a, sesungguhnya doa, mauqufun itu berhenti, mauquf berhenti, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Artinya doa yang kita panjatkan kepada Allah bergantung di antara langit dan bumi, gak sampai kepada Allah. Lagi mana diijabahnya, sampai juga kagak kan? La yas'adu minhu syai'un, tidak akan naik itu doa, mandet gak gantung ya, gak gantung tak okos anti jerokok kalau bapak-bapak gak gantung ya tak dua, gak naik-naik itu doa hatta tusalliya ala nabiyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai doa tersebut dibacakan sholawat atas nabimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dalam doa, setelah doa diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat, baru doa harus naik sampai kepada Allah, dan Allah akan mengijabahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, menurut keterangan hadis riwayat yang lainnya, jadi bainat doa di antara doa, di antara orang yang berdoa dengan Allah, yang dimohonkan oleh kita dalam doa itu ada hijab, ada penghalang. Penghalang itu akan terbuka, akan tersingkap manakala di dalam doa diawali dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Makanya jangan langsung subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sholawat dulu.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi awalilah doa kita dengan salawat dan tutuplah doa kita dengan sholawat. Awalilah kita dengan memuji kepada Allah dan tutuplah doa kita dengan memuji kepada Allah. Bukalah doa kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, minimal segitu. Kalau mau panjang teruskan hamdai wa fi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu walakal mulku walakas syukru kama yang bagi di jalali wajhikal karim wali azimi sultanik. Boleh wali azimi sultanik atau boleh tanpa elaf wa azimi sultanik boleh, sama aja artinya. Cuma minimal paling tidak alhamdulillahirabbil alamin itu sudah cukup sebenarnya. Kalau mau dipanjangkan silahkan hamdai wa fi ni'amah wa yukafi majidah. Jangan ni'mahu salah, ni'amahu akhirnya pakai fathah dan seterusnya. Dan tutup dengan alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Dibuka dengan hamdalah, ditutup dengan hamdalah. Dibuka dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Itu ciri doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bodoh sekali kalau kita berdoa enggak dibuka dengan hamdalah, enggak dibuka dengan sholawat, enggak ditutup dengan hamdalah, enggak ditutup dengan sholawat. Bodoh sekali kita, enggak paham banget kita itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ya keutamaan kita bersolawat kepada Nabi Agung, baginda yang sudah tercinta kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di hari kiamat, manusia yang paling dekat tempat duduknya dengan beliau, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia yang paling terbanyak bersolawat kepada beliau. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat yang akan dekat sekali tempat duduknya denganmu, apakah istri-istrimu? Tidak. Apakah sahabat-sahabatmu? Tidak. Lalu siapa ya Rasul? Siapapun umatku yang selalu memperbanyak membaca sholawat kepadaku, dia akan mendapatkan keutamaan di hari kiamat. Bisa duduk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di hari kiamat dalam keadaan situasi kondisi gawat darurat, berbagai macam ajab di situ ada, kita posisi dengan Rasulullah udah aman, posisinya udah pasti aman dari kiamat, karena kita posisinya dekat, duduk dekat dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hikmah ilmiah yang dapat Al-Fatih sampaikan, kurang lebihnya maaf, terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Bahkan kita sholat pun kalau di dalam sholat kita nggak baca sholawat, sholat kita nggak akan diterima oleh Allah, nggak sah, nggak diterima. Makanya wajib di dalam sholat yang kita kerjakan, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah, itu wajib membaca sholawat. Kapan? Pada waktu tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh? Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Boleh ditambah Allahumma qfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian baca asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma adhif annil hamma wal husna. Nah, itu doanya. Kalau belum hafal pasti gak dibaca itu. Pasti gak dibaca itu. Belum hafal mah. Nah, demikian. Jadi sholat aja gak diterima oleh Allah kalau di dalamnya tidak ada
Demikian pula doa, berdoa panjang sampai mulutnya berbusa, sampai ngelai-ngelai, nggak diterima oleh Allah kalau di dalam doanya nggak ada sholawat. Capek-capek kan Pak. Jadi sholawat itu jangan dianggap remeh. Demikian, mari kita tutup acara zikir khotaman kita malam ini. Malam Rabu, tanggal berapa? Tanggal 28 di bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 ya, di bulan November tahun 2022 Masehi. Yuk mohon keikhlasannya semata-mata karena Allah. Baca Fatihah 1 kali. Maksud dan tujuannya kita memohon kepada Allah semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Fatihah, saudara-saudara kita khususnya yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang berada di wilayah Cianjur dan sekitarnya, khususnya yang terkena dampak gempa bumi 5,6 skala Richter di daerah Cugenang ya, yang meninggal dunia semoga diampuni dosanya. Yang meninggal dunia kurang lebih ada sampai saat ini informasinya ada 162 orang, laki perempuan, tua muda ya. Nggak tahu tuh besok ada nggak yang meninggal tuh, nggak tahu tuh, belum dicek tuh. Kemudian yang luka-luka juga banyak, yang rumah yang rusak itu udah ribuan karena itu lumayan parah gempanya. Tapi setahu saya biasanya kalau ada gempa, ada malapetaka, ada bencana, biasa di situ ada kemaksiatan yang dibiarkan, ada kejoliman yang dibiarkan. Hanya Allah kasih peringatan dengan cara seperti itu. Boleh jadi di situ banyak prostitusi, boleh jadi di situ banyak perzinahan, tapi orang-orangnya, kiai-kiainya, ulama-ulamanya, santri-santrinya cuek, padahal tahu, didiamkan aja. Boleh jadi seperti itu. Karena memang itu ada ayat Quran seperti itu. Kebanyakan umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena membiarkan kejoliman, membiarkan kemungkaran. Mereka tahu ada kemungkaran tapi pura-pura gak tahu, dibiarkan. Akhirnya oleh Allah menegur. Allah cara negornya bisa gempa bumi, bisa angin puting beliung, bisa dengan cara apapun. Allah Maha Kuasa. Nah, mudah-mudahan mereka sadar gitu. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini di situ sampai Allah menegur dengan cara seperti ini. Seharusnya mereka introspeksi lah, bermuhasabah diri, membuat mereka taubat kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca Fatihah untuk mereka yang meninggal, semoga diampuni dosanya. Kemudian yang luka-luka semoga cepat sembuh dan pulih kembali kesehatannya. Kemudian mereka semuanya yang rumahnya runtuh, rusak, ambruk, oleh Allah diberikan kesabaran dan diberikan rezeki sehingga mereka dapat membangun kembali rumah kediamannya dalam keadaan nyaman. Dan mudah-mudahan seluruh Laskar FPI dari berbagai wilayah yang sekarang sudah ada di lokasi, mereka evakuasi mayat-mayat di reruntuhan, di puing-puing, dan mereka menggali kuburan untuk yang meninggal dunia. Mereka juga berdonasi dengan susu dan sebagainya lah. Itu udah banyak informasinya Laskar SPI yang sudah datang ke lokasi bencana. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, diberikan kekuatan fisiknya, karena itu bukan pekerjaan gampang, itu pekerjaan capek itu sebenarnya. Maka kita yang nggak bisa membantu secara fisik, tenaga ke sana, ya membantu dengan uang, entah 100.000, entah 50.000, kita sumbangkan, gabung dengan FPI Cibarusah silakan. Karena FPI Cibarusah membuka donasi untuk itu. Demikian, mari kita baca Fatihah. Butilkan niatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, dengan mujizat surah Al-Fatihah, karomah surah Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah malam ini dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Akhirnya mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamat alaik ya Rabbi asani wa darati atabaka ya diratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal Rabbi Rabbi Bangkana Bibakatihim Wadinal husna bihurmatihim Wa arita fi tariqatihim Wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani Rabbana zidna ilman nafi ahmal hidayah Allahumma ahlik man fihalakil salat islam wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal habaib wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia salimhum wa anzurhum min syarril zalimin wal munafiqin wa alimahum dalamahum halakana ajilan bi iddatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah ya rijal ham ya kasyifal gham ya mali abdihi yaghfir wa yarham ya dafi al bala'i ya Allah wa ya dafi al bala'i ya Rahman wa ya dafi al bala'i ya Rahim idfa' anna al bala wal bala wal waba wal amrada kullaha wal fahsha wal munkar wa syifal mukhtalifah wa syada'ida wal mihana ma'a dhahara binha wa ma batan fi baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Allahumma shalli ala nabiyil hasini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman Allahumma salli ala nabiyil hasini Muhammad
الحاشم